harga 275 sampai 300 itu masih terlalu mahal nggak Bu? Untuk Saya pikir terlalu mahal. masih terlalu mahal Bu? Iyalah. Saya nanti karena saya berangkat di jam 10.50, jadi dia akan kasih keluar di setelah dari sekarang itu 5 jam setelahnya. 5 jam. Iya. Oh, harga sih sudah bisa turun di 275. Tapi info yang diproses untuk jadinya VCR itu, jadi kita kira itu dari media sudah diinfokan dari pemerintah kan. Ternyata di sini misalnya 6 jam sebelum keberangkatan. Jadi masyarakat dituntut untuk ada lab VCR-nya itu. Ya, seturun harga mulai hari ini kayaknya. Hari ini ya. Heeh. Tanggapan Mbak seperti apa? Ya, alhamdulillah rezeki. Harga sih memang sudah turun, tapi masih dirasakan memberatkan oleh masyarakat. Bagaimana tanggapannya Prof. Abdul Qadir? Kemudian juga Prof mungkin bisa ditanggapi tadi mengenai ketersediaan lab di berbagai daerah, terutama di luar Jawa dan Bali. Ini bisa menjadi masalah tersendiri mengenai tenaga kesehatan yang melakukan tes PCR-nya juga, seperti pengalaman dari Dr. Yusuf. Dan juga tadi sudah dikatakan oleh Bang Tigor bahwa kalau berbicara mengenai kapasitas isi dari pesawat tersebut sebenarnya nggak jauh beda dengan bus dan juga dengan kereta. Duduknya juga rapat-rapat, isinya juga full di bus dan juga kereta, tapi mereka tidak diwajibkan untuk melakukan tes PCR, padahal sudah ada alat untuk bisa membersihkan udara di pesawat, ada HEPA tersebut yang menjamin tidak adanya virus yang tersebar di sana. Silakan, Prof. Ya, jadi terus terang pemerintah kan sebenarnya mempunyai tanggung jawab untuk melindungi masyarakat. Jika pemerintah tentunya tidak ingin mempersulit masyarakat, itu pasti kewajiban pemerintah seperti itu. Oleh karena itulah salah satu strategi pemerintah untuk bagaimana memutus rantai penyebaran COVID-19 ini adalah menegakkan protokol kesehatan, kemudian mempercepat vaksinasi. Jadi vaksinasi kita percepat, kita balap ini vaksinasi secepat-cepatnya, supaya kita bisa mencapai herd immunity. Dengan demikian maka tentunya kita akan kembali kepada kondisi yang semula, yang disebut sebagai new normal itu. Seperti itu. Ya, untuk itulah maka tentunya semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada saat sekarang ini, itu tentunya melalui kajian-kajian. Itu sudah dikaji untuk sementara ini, kajiannya seperti ini. Sehingga keluarlah keputusan bahwa kita masih memperlakukan yang disebut sebagai PPKM. Seperti itu. Ya. Namun demikian, ini kan tidak permanen. Setiap minggu dievaluasi, setiap 2 minggu dievaluasi. Oleh karena itulah jangan heran kalau misalnya minggu ini mungkin ada kebijakan seperti itu, pemberlakuan PCR sebenarnya. Tetapi mungkin minggu depan setelah dievaluasi lagi oleh tim Satgas dan tim ahli, itu juga akan berubah kembali. Oleh karena itu, saya harapkan kepada masyarakat untuk kita sama-sama ikut bertanggung jawab, ikut bersabar, dan kita tetap ikut mengikuti keputusan pemerintah, karena pemerintah tentunya, para prinsipnya adalah selalu melakukan kajian-kajian sebelum mengambil keputusan. Baik. Mungkin suatu saat, misalnya untuk daerah-daerah yang memang sangat sulit untuk dilakukan pemeriksaan PCR, mungkin diambil kebijakan yang lain. Itu akan diambil kebijakan seperti itu. Misalnya cukup di sana cukup dengan rapid test antigen misalnya. Seperti itu. Tapi untuk sementara, ya ini kita ikuti dulu keputusan pemerintah yang mewajibkan pemeriksaan PCR untuk penggunaan moda transportasi udara. Ingat bahwa pemerintah tetap mempunyai kewajiban dan tetap memikirkan kepentingan masyarakatnya seperti itu. Baik, ada satu lagi mungkin Prof yang bisa ditanggapi dari apa dikatakan oleh Bang Tibor. Soal pengawasan, harusnya bukan mereka saja yang menggunakan moda transportasi, tapi cobalah lihat yang di luar, yang di pasar dan sebagainya. Itu prokesnya diabaikan oleh masyarakat. Ya. Jadi sebenarnya itulah yang kita kenal dengan nama PPKM. Bagaimana penegakan PPKM ini di masyarakat. Dan pengawasannya itu tentunya diharapkan kepada pihak pemerintah setempat sesuai dengan level PPKM itu betul-betul diawasi seperti itu. Jadi memang sekarang pemerintah juga ingin melonggarkan masyarakat supaya ekonomi kita juga bergerak. Tetapi kita juga ingin supaya masyarakat kita itu tetap terlindungi daripada penyebaran COVID-19 ini. Oleh karena itu kewajiban kita semua, pemerintah punya kewajiban melakukan testing, melakukan tracing, dan juga melakukan percepatan vaksinasi. Sebaliknya diharapkan kepada masyarakat kita untuk mulai sadar, merubah perilaku untuk bagaimana betul-betul tanpa diawasi tetap menegakkan protokol kesehatan. Karena tidak mungkinlah pemerintah akan mengawasi sampai sekecil-kecilnya. Tapi kesadaran masyarakat ini yang dipentingkan sebenarnya. Masyarakat diharapkan bisa sadar sendiri, perilakunya betul-betul menegakkan protokol kesehatan itu. Saya kira PPKM ini pada waktunya nanti akan ditindakkan PPKM itu dan pada saat itu semua aturan akan berubah.
Baik, kita harapkan bersama, kita harapkan juga tadi apa dikatakan oleh Prof. Abdul Qadir bahwa mungkin nanti PCR juga tidak akan diperlakukan lagi. Kita akan masih terus menunggu kebijakan yang disesuaikan, dievaluasi bagaimana apa yang dibutuhkan pada saat ini. Tapi juga menjawab kekhawatiran masyarakat, sudah ada selentingan ini, saya dengar Bang Tigor, harga PCR memang turun, tapi gantian harga tiket yang kemudian melambung tinggi. Itu dia, jadi artinya gini, pemerintah juga harus betul-betul mengawasi. Ya jangan sampai tujuan pemerintah, saya sepakat kita harus jaga kesehatan bersama-sama, ya, dan bersama-sama masyarakat juga dengan pemerintah. Artinya di sini juga pemerintah juga harus lebih betul-betul gitu loh. Ya kalau masyarakatnya kan ikut apa yang dikatakan dilakukan pemerintah. Tapi kalau pemerintahnya kebijakannya berkontradiksi, itu juga akan membingungkan masyarakat gitu loh. Nah kalau memang berdasarkan riset, oke, berdasarkan riset. Ya buat kebijakannya, ya itu tapi harus betul-betul gitu dilihat ya. Misalnya kalau PCR gitu ya, PCR tuh India cuma Rp90.000 gitu. Loh kok kita sampai 300.000? Nah ini kan kewajiban pemerintah kalau mengendalikan. Jadi memang betul yang dibilang Prof. Abdul Qadir tadi, tidak bisa pemerintah secara detail sampai menangani. Dia bisa bekerja sama atau memberi ruang kepada swasta untuk terlibat. Tapi pemerintah harus menjamin swasta yang terlibat atau pihak ketiga yang terlibat itu dalam pelayanan publik betul-betul gitu loh, jangan cari untung gitu loh. Ini soal gitu loh. Baik, ya, Bang. masa tega sih cari untung di tengah penderitaan gitu. Nah, ini tugas pemerintah. Ya, nah Dr. Yusuf mungkin betul nggak sih sebenarnya ini menjadi momen cari untung? Ya, jadi gini. Pertama saya masih ingat tuh waktu antigen mahal banget. Padahal waktu itu modalnya cuma 25.000. Akhirnya kemudian 25.000 dulu awal ya. Terus kemudian sekarang turun jadi 90 gitu ya. Tapi sebenarnya modalnya tuh cuma 19.000 sekarang ya. Nah untuk PCR kemarin kita diskusi di grup Dokter Bhinneka Tunggal Ika. Di sana kita bahas dan semua memberi masukan. Nah agen-agen kesehatan itu menjualkannya sebenarnya 4.600.000 untuk 50 set pemeriksaan. Jadi modalnya 92.000. Untuk satu pemeriksaan. Satu tes pemeriksaan PCR itu. Kalau 50. Nah, kalau kita belajar ekonomi, maka kan ada demand supply. Kalau permintaan banyak, maka harga turun price. Kemudian di masa pandemi, oke saya setuju semua pakai APD level 3. Pakai helm segala macam, pakai sarung tangan yang panjang. Kemarin mereka udah pakai baju biasa aja, APD level 2. Mereka udah nggak pakai helm lagi, jadi biaya helm bisa hilang. Sarung tangan panjang bisa dihilangin gitu loh. Jadi artinya unit cost itu bisa diturunkan. Dan menurut saya rumah sakit sih is oke. Karena mereka kan karyawannya muter terus. Nah ini yang kita curigai adalah PCR center yang di pinggir-pinggir jalan. Mungkin mereka juga cari untung di situ. Ini mungkin Prof. Abdul Qadir bisa diberikan pemerintah tanggapan. Tugasnya mengawasi. Baik, diberikan tanggapan mungkin terakhir mengenai hal ini. Jangan sampai ini menjadi momen untuk cari untung. Prof, silakan. Jadi begini, di dalam perhitungan unit cost, kita melakukan perhitungan semua komponen-komponen biaya yang ada di situ. Mulai daripada harga reagennya kita hitung, biaya SDM-nya atau jasa mediknya kita hitung, overhead cost-nya kita hitung, sampai depresiasi alatnya kita hitung, listriknya dan sebagainya kita hitung, biaya administrasi kita hitung, termasuk juga tentunya kita memberikan margin profit kepada pengusaha itu sekitar 15%. Ya, tidak mungkin juga orang berusaha tanpa tidak untung gitu kan. Tapi margin 15% itu kan sangat layak saya kira untuk mereka-mereka. Sehingga dengan demikian maka harga yang didapatkan itu adalah seperti itu. Jadi ini harga kita lakukan review sebenarnya. Dengan melihat harga pasar, harga e-katalog, kemudian tadi yang harga 90.000 itu betul. Kami kemarin dapat bahwa harga regen itu di bawah 100.000. Oleh karena itulah maka kami dapatkan harga 275.000. Tapi itu harga regennya ingat. Yang diperlukan pada pemeriksaan PCR bukan cuma regen, tapi ada PCM-nya, ada hazmatnya, ada alatnya, macam-macam lah depresiasi alat, itu harus dihitung ke semua. Dan juga memang kita memberikan keuntungan kepada pengusaha perusahaan laboratorium itu memang marginnya sekitar 15%, itu maksimal 15%. Baik. Prof. Abdul Qadir, terima kasih sudah memberikan penjelasan kepada kami dalam perbincangan ini. Semoga ini juga bisa membuat masyarakat semakin mengerti, tapi juga tadi masukan dan evaluasi diberikan Bang Tigor dan juga Dr. Yusuf, semoga bisa menjadi masukan juga untuk pemerintah untuk terus melakukan pengawasan. Sekali lagi terima kasih Prof. Abdul Qadir. Dr. Yusuf terima kasih, Bang Tigor juga terima kasih sudah terlibat dalam perbincangan ini. Selamat malam kepada narasumber.